Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, atas dapat berkumpul pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Andika Vence selaku pelatih ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember, dan juga yang saya hormati teman-teman ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA 4 Jember yang telah hadir pada Zoom hari ini. Selanjutnya saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua umum, yang ketiga sambutan pelatih, yang keempat pengenalan kandidat ketua umum ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember tahun 2020-2021. Selanjutnya materi atau pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Pelatih Andika Vence, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah sambutan ketua umum. Kepada Rizal Bakri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ardela selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Bakri selaku Ketua Umum Ekstrakurikuler Futsal dan Sepak Bola SMAN Negeri 4 Jember. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah hadir dalam Zoom siang hari ini untuk pergantian reshuffle kepanitiaan atau Ketua Umum Ekstrakurikuler Futsal dan Sepak Bola SMA Negeri 4 Jember. Untuk itu, saya selaku Ketua Umum ingin menyampaikan terima kasih atas kenangan-kenangannya atau yang selama ini telah dilakukan selama setahun ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizal Bakri selaku Ketua Umum Ekstrakurikuler Futsal dan Sepak Bola SMA Negeri 4 Jember. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Bapak Andika Vence selaku pelatih ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember. Kepada Bapak Andika Vence, tepat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu buat kalian semua. Semangat terus buat kalian semua. Semoga di keadaan pandemi seperti ini masih diberikan kesehatan, diberikan rasa semangat yang tak pernah kendor untuk tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh, mengikuti kegiatan di sekolah walaupun melalui daring. Pak Vence, terima kasih banyak sudah merespon untuk kepengurusan ekstrakurikuler 2019-2020, merespon kegiatan reshuffle ya. Jadi kegiatan reshuffle itu kegiatan yang setiap tahun wajib ada, tapi karena di saat pandemi seperti ini mungkin kita ada keterlambatan, tapi Pak Vence apresiasi untuk kepengurusan yang 2019-2020 sudah merespon dengan baik. Akhirnya hari ini bisa melakukan kegiatan reshuffle dan juga pengantar ekstrakurikuler di tahun 2020-2021. Pak Vence mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus ekstrakurikuler di tahun 2019-2020
bahwasannya program kerja yang sudah dicanangkan sebelum pandemi ini berlangsung terlaksana dengan baik. Yang pertama ada kolaborasi dengan OSIS, yaitu Liga Semapa Cup ya. Liga Semapa. Terus yang kedua, ekstrakurikuler mengadakan kegiatan futsal antar SMP di 2019 kemarin terlaksana dengan baik. Pak Wence, terima kasih banyak. Dan juga ada beberapa kegiatan pertandingan yang alhamdulillah SMA 4 bisa menjuarai kegiatan-kegiatan ekstra tersebut. Oke, salah satu ilmu lah yang tidak didapat di bangku sekolahan, tapi kalian sudah mendapatkannya di ekstrakurikuler. Jadi seperti itu, Pak Vence, cukupan sekian untuk mungkin nanti terakhir. Selamat datang untuk anggota ekstrakurikuler yang baru, laki-laki dan perempuan untuk yang kelas 10. Selamat datang, ini ekstrakurikuler kalian. Harapan saya apa yang sudah ditorehkan di kegiatan kemarin bisa kalian lanjutkan, bisa kalian perbaiki, bisa kalian bawa lebih baik ke depannya. Mungkin itu aja, Pak Wece, cukupan sekian. Silakan dilanjut dengan kegiatan lain, kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika Vence selaku pelatih ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember. Acara selanjutnya yaitu pengenalan kandidat ke calon ketua umum futsal tahun 2020 dan juga tahun 2021. Di sini saya akan membacakan calon kandidat. Yang pertama ada Arijal dari kelas 11 IPA 4. Yang kedua ada Gusti dari kelas 11 Sosial 2. Yang ketiga ada Cindy dari kelas 11 IPS 1. Dan yang terakhir ada dari 11 IPS 1. Di sini saya mulai dengan Arijal. Mungkin ada sesuatu atau mungkin ada kalimat yang ingin dibicarakan atau visi atau misi selanjutnya sebagai calon ketua umum ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember. Kepada Arijal saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arijal Waldi dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi untuk menjadi ketua umum Eskul sepak bola dan futsal SMA 4 Jember. Visi saya dalam menjadi ketua umum yaitu ingin memajukan Eskul futsal dan sepak bola di SMA 4 Jember. Dan ingin juga mengikuti jejak kakak kelas yang lain untuk memenangkan turnamen selanjutnya. Terima kasih kepada Arijal. Selanjutnya dilanjut oleh Gusti, calon ketum ekstrakurikuler sepak bola dan futsal SMA Negeri 4 Jember dari kelas 11 IPS 2. Kepada Gusti, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gusti Rumbadila sebagai ketum 11 2 ekstrakurikuler sepak bola dan futsal. Misi saya di sini berharap ekstrakurikuler sepak bola dan futsal terus dikembangkan dan terus berlatih dan berlatih. Dan semoga apa yang kita inginkan tercapai dengan apa yang kita inginkan. Jajak kakak kelas saya yang telah menjadi pembina atau pemimpin dari ekstrakurikuler sepak bola ini dan futsal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Yaya dari kelas 11 IPS 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya dari Yaya Nur Aini dari kelas 11 IPS 1. Misi saya semoga ekstrakurikuler dari SMA Negeri 4 Jember semakin maju. Kepada Cindy dari kelas 11 IPS 1. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka dari kelas 11 IPS 1. Semoga futsal ekstrakurikuler SMA Negeri 4 semakin maju ke depannya dan semoga berjaya dan semoga selalu berjaya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cindy sebagai calon Ketua Umum Ekstrakurikuler Sepak Bola dan Futsal SMA Negeri 4 Jember tahun 2020 dan 2021. Mungkin sekian dari perkenalan kandidat calon Ketua Umum. Dan untuk voting, nanti setelah Zoom ini saya kirim link untuk voting. Dan satu orang wajib memilih satu kandidat. Dan batas untuk voting jam 7 malam nanti. Dan akan diumumkan insya Allah besok pagi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Adi Kavence, mungkin ada materi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada beberapa prestasi yang memang perlu dibanggakan. Kita di 2019 kita menjuarai tingkat provinsi yang diadakan di Unair. Kita berangkat ke Surabaya dengan dana secukupnya, semampunya, tapi kita berikan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Jember. Kita juara 1 di sana. Ada 2 orang pemain dari SMA Negeri 4 Jember sampai sekarang sudah dikontrak oleh Mutiara FC, jadi Pro Futsal League 2 orang. Cuma karena memang pandemi harus break dulu. Jadi di situ ada Kak Mahesa dan Kak Sony. 2 orang itu yang masuk di Mutiara FC. Terus SMA kita juga terpilih di SMA Award mewakili Kabupaten Jember di 2019 kemarin. Kita juga berlaga di Surabaya di dekat Pelabuhan Perak sana. Jadi satu-satunya SMA yang mewakili Kabupaten Jember di ajang SMA Award, ajangnya Jawa Pos. Kita masuk ke materi. Bisa dilihat? Saya. Ada, Pak. Ada. Oke. Futsal. Jadi kenapa Pak Vence tidak mengambil sepak bolanya? Tidak mengambil materi sepak bola? Karena ekstrakurikuler kita kan sepak bola dan futsal. Jadi kenapa Pak Vence ambil futsalnya? Karena di SMA Negeri 4 Jember, sepak bola itu merupakan ekstrakurikuler insidental, namanya insidental, Rek. Jadi kalian harus paham itu. Insidental itu berlatih jika mendekati event saja. Jadi kalian berlatihnya bisa di luar, bisa di klub, bisa di tim kampungnya masing-masing, bisa di SSB, seperti itu. Itu untuk sepak bola ya. Jadi sepak bola di ekstrakurikuler kita itu bentuknya insidental, sama dengan tari tradisional. Tari tradisional itu tidak setiap hari atau setiap jadwal latihan dia melakukan ekstrakurikuler atau jadwal latihan. Kalau pada saat luri, dia hanya latihan pada saat mendekati event saja. Sama dengan sepak bola. Makanya dijadikan satu. Kalau dulu itu 2, sekarang menjadi 1, sepak bola dan futsal. Nah, Pak Vence menekankan karena ini futsal, karena yang eventnya mesti setiap bulan, bahkan setiap minggu itu pasti ada kegiatan atau event di luar.
di luar sekolah maksudnya. Oke, kita bahas di sini futsal, ya. Nah, ini memang Pak Vince buatkan untuk kalian materi ini. Jadi Pak Vince mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kelas 10 mungkin belum kenal dengan Pak Vince, ya. Jadi nama saya lengkapnya ini Andika Vince, HA itu ada panjangannya. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Vince kalau di sekolah. Kalau di luar bisa dengan Coach Vince. Pak Vince itu punya gelar 2 SORSPD. Jadi Pak Vince kuliahnya di Malang dulu. Jadi kalau kalian ingin kuliah di Malang bisa sharing-sharing dengan Pak Vince, yang terutama pengurus yang udah kelas 12 nih sekarang. Yang kedua, Pak Vince seorang guru. Ini ya. Pak Vince seorang guru. Kalian bisa baca di situ, seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dan tidak berhenti belajar. Ya, karena Pak Vince harus bisa mengikuti perubahan zaman. Mungkin mengajar zaman dahulu dengan mengajar zaman sekarang mungkin sedikit berbeda. Seperti sekarang, kalau Pak Vince nggak belajar, mungkin nggak bisa memberikan materi seperti ini melalui daring. Ya. Inilah Pak Vince seorang guru. Oke, yang kedua Pak Vince seorang pelatih, coach. Ya, perlu kalian ingat, Pak Vince di sini bukan pembina. Pembinanya adalah Mr. Bambang. Ya, perlu kalian tahu, pembina ekstrakurikuler futsal itu Mr. Bambang. Mr. Bambang tidak bisa bergabung karena beliau sakit. Ya, Pak Bambang, Mr. Bambang. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Pak Bambang sakit, pinggulnya kecetit. Sudah 1 minggu tidak bisa berjalan. Oke, kita doakan semoga Pak Bambang lekas sehat ya. Amin, Pak. Ya, jadi Pak Bambang itu bisa disebut brotherhood-nya Semapa Squad. Kalau kalian tahu Semapa Squad, dia adalah fatherhood atau brotherhood-nya Semapa Squad. Dia merupakan istilahnya kalau Semapa Squad itu mengadakan kegiatan, Pak Bambang itu bisa selalu menjadi tamu istimewa, tamu VIP. Nah ini pelatih, menang itu kalau timnya menang, pemain yang disanjung. Ya. Tapi kalau kalah, pelatihnya siap diusung, dia siap-siap diganti seperti itu. Yang ketiga, Pak Vince seorang ayah dari 2 anak langsung, maksudnya 2 anak langsung memang hasil dari Pak Vince. 2 anak laki-laki, perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu Jojo panggilannya, yang kedua Jonas. Dari ratusan anak tidak langsung, ya termasuk kalian, kalian tuh termasuk anaknya Pak Vince. Sudah hampir 1000 anak yang Pak Vince miliki. Mulai dari tahun 2011 Pak Vince jadi guru sampai sekarang. Nah, yang keempat, Pak Vince seorang pemuda, jiwanya muda. Ini kalau Pak Vince pernah berikan di LDKS pantunnya, Raja berkalung cahaya, naik kuda melompati papan. Jangan cuma jadi pemain biasa saja, jadilah pemain cerdas perubah masa depan. Itu kalau kalian bisa cermati, ini adalah penuh makna. Pemain cerdas itu seperti apa? Nah, kita lihat sebentar lagi. Oke. Apa itu futsal? Ya. Apa itu futsal? Jadi futsal itu, kalau kita berbicara tentang futsal. Futsal itu tidak jauh dari sepak bola, wajib itu. Dari arti katanya, football dan salah. Football apa football? Football? Bola kaki atau sepak bola? Ya, football itu sepak bola. Sedangkan salah, ada yang tahu? Salah itu ruangan. Ya, jadi arti katanya adalah sepak bola dalam ruangan. Sejarahnya,
futsal itu dibuat oleh Juan Carlos Seriani. Ya, dia berkebangsaan, dia orang Argentina tapi tinggal di Uruguay. Dia yang membentuk futsal. Jadi pada saat itu 1930 itu, kalau di kelas 12 yang ikut Pak Vence dulu di kelas 11, PJK kelas 11, Pak Vence sudah terangkan sejarah tentang futsal. Ya, Juan Carlos Seriani. Dia orang Argentina, orang Uruguay kebangsaan Argentina. Di tahun 1930 dia membentuk futsal karena pada saat itu musim hujan. Tidak bisa menggunakan lapangan dengan baik karena becek, tergenang. Padahal di 1930 itu ada apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Di 1930 itu ada Piala Dunia pertama di Uruguay. Oke, 1930 itu Piala Dunia pertama di Uruguay. Nah, di Juan Carlos Seriani dengan memodifikasi beberapa olahraga, akhirnya memodifikasi sepak bola, terutama dia memasukkan sepak bola karena musim hujan di dalam ruangan, terbentuklah futsal. Oke. Nah, futsal itu kalau sudah modern seperti ini sebenarnya itu terbentuk dari 4 komponen olahraga. Ya, ini biar kalian paham bagaimana belajar futsal. Jadi kalian harus tahu 4 komponen olahraga pembentuk futsal di zaman modern. Oke, yang pertama, ini ada 4. Yang pertama ada sepak bola, football. Sepak bola diambil apanya, Pak, untuk futsal? Kira-kira diambil apanya? Ada yang tahu? Peraturannya, umumnya. Oh, di futsal, sepak bola itu diambil teknik permainannya. Teknik permainannya ya. Jadi basicnya yang mendasari futsal sepak bola. Makanya kalau misalkan ada seorang pelatih di luar sana mengatakan futsal itu merusak sepak bola, itu salah besar. Kalau mau beradu argumen dengan Pak Fen bisa. Kalau beradu argumen dengan pemain futsal mungkin memang mereka belum tahu itu. Makanya ada beberapa di SMA 4 kayak seperti pengambilan jalur prestasi kemarin, anak sepak bola nggak boleh main futsal. Ngapain kamu masuk SMA 4? Ya, futsal itu tidak merusak sepak bola, perlu kalian pahami itu. Sepak bola itu karena dasarnya futsal, cuma karena lapangan aja yang berbeda kita. Mungkin kalau di luar negeri lihat saja itu Lionel Messi dengan rumput yang begitu rata, semua teknik dasar futsal bisa digunakan di situ. Ada banyak pemain Eropa yang mengatakan bahwasanya futsal itu bisa membantu dalam permainan sepak bola. Sedangkan ada pelatih lokal masih ya mengatakan itu merusak. Itu salah besar. Ya. Kalau ada pelatih yang mengatakan seperti itu, coba berikan statement, coba debatnya dengan guru saya, Pak. Seperti itu aja. Ya. Oke. Yang kedua ada handball atau bola tangan. Ini diambil handball itu infrastrukturnya. Jadi gawangnya, lapangannya itu semuanya punyanya bola tangan yang diambil. Dijadikan punya futsal. Kalau kalian bermain bola tangan pasti mirip dengan bermain futsal untuk lapangan dan infrastrukturnya. Yang ketiga ada basketball, tipenya ada 5 pemain, 5v5. Basket seperti itu. Wasit ada 2, basket seperti itu. Ya, ada full body contact, di basket juga seperti itu. Karena kita lapangan kecil, pasti ada full body contact. Ya, terus di basket full pergerakan. Di futsal seperti itu. Karena kita lapangan kecil, kita harus sering membuka ruang. Tidak bisa kalau kita tidak membuka ruang, tidak akan mendapatkan bolanya. Nah, yang terakhir adalah polo air atau water polo.
Water pool tuh diambil regulasinya atau peraturannya, Rek. Kalian bisa searching bagaimana polo air bisa masuk di peraturan futsal. Jadi empat olahraga ini yang membentuk futsal modern. Ingat ya, futsal modern, bukan futsal zaman dulu. Kalau zaman dahulu adalah basic diambil hanya sepak bola saja oleh Juan Carlos Seriani. Oke, lanjut. Nah, ini ada basic futsal modern nih. Di sini ada 4 macam atau 4 jenis pemain di futsal. Yang pertama ada keeper, ada anchor, ada flank atau ala, yang terakhir ada pivot. Semuanya harus 100% bermain di tim. Mungkin kalau kalian yang di kelas 10 ikut futsal di SMA 4, kalian harus paham dengan jenis pemain ini. Keeper, anchor, flank atau ala, dan pivot. Nah. Oke, kalau itu basic tadi ya, ada di basic hanya ada 4. Tapi di futsal modernnya sudah ada 5. Ditambah dengan power play. Apa sih Pak? Kiper, anchor, flank, pivot, power play. Itu apa sih Pak? Nah, itu adalah jenis pemain futsal. Ya. Yang pertama kiper. Kiper itu disebut pemain gawang, Re. Jadi bukan penjaga gawang. Dia bisa bermain di gawangnya sendiri. Secara privilege, secara keistimewaan, dia bisa memegang bola di areanya. Ya. Dia merupakan pemain yang sangat istimewa karena bisa memegang bola. Sedangkan pemain lain tidak bisa. Makanya privilege. Jadi keistimewaan. Ya. Yang kedua adalah anchor. Anchor itu pemain pengatur serangan dan pengatur pertahanan. Tahu build up from back? Kalau di sepak bola modern itu mengatur serangan dari bawah. Itu fungsinya siapa? Anchor. Kalian harus tahu ini dulu sebelum bermain, kamu posisinya apa? Saya biasakan Pak Fen tanya. Kamu posisinya apa? Apa aja Pak? Aduh, itu yang susah. Berarti kalian belum paham tentang jenis-jenis pemain. Ya, jadi anchor itu pemain yang mengatur serangan dan pertahanan. Biasanya determinasinya adalah mengatur permainan. Orang tinggi biasanya defense bagus, punya passing keras. Ya, itu bisa dijadikan anchor, passing keras ya. Biasanya orangnya tinggi biasanya. Oke, lanjut. Yang kedua ada flank atau ala. Flank atau ala itu pemain motor serangan. Dia biasanya berada di sayap, di pinggir, dekat dengan garis lapangan. Kalau Pak Fen ambil contoh ala murni itu atau flank murni di timnas Indonesia itu ada Adrian Sahruntuboy sama Bambang Bayu Saptaji, ya BBS kalau kalian tahu. Itu flank murni. Ya, dia tidak bisa berganti posisi. Oke, tapi di futsal modern setiap pemain wajib memiliki 2 keterampilan posisi. Ya, Pak Fen selain melatih SMA Negeri 4 Jember, Pak Fen akan menjadi, alhamdulillah Pak Fen masih ditunjuk menjadi pelatih Porprov 2022 yang bertepat di Situbondo nanti. Jadi kalau kalian persiapkan dari sekarang, pasti kalau kalian ada rezeki, pasti kalau futsalnya bagus bisa bertemu dengan saya di tim futsal Kabupaten Jember. Ya, 2022 usia kalian itu. Jadi yang kelas 11 sekarang atau kelas 12 sekarang masih bisa mengikuti Porprov 2 tahun lagi. Nanti kita tuan rumah, tapi untuk futsalnya kita berada di Situbondo. Ya, berada di Situbondo. Jadi kalau kalian bisa mempersiapkan
semuanya mulai dari sekarang. Tidak ada yang tidak mungkin kalian bisa menjadi tim futsal Kabupaten Jember. Siapa tahu nanti dari SMA Negeri 4 Jember ada yang menjadi pemain Pro Futsal League. Amin. Seperti menyusul Mahesa nanti. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang keempat ada pivot. Dia punya finishing bagus. Ya. Dia punya finishing bagus. Dia merupakan orang pertama dalam melakukan defense. Nih, di sini bisa kalian lihat nih. Di sini bisa kalian lihat bahwasannya first defender. Orang pertama yang melakukan defense. Itu pivot. Posisinya biasanya di depan. Yang terakhir, dia punya insting goal yang bagus. Oke. Selanjutnya ada power play. Nah, power play itu adalah kiper terbang, Rek. Jadi, apa Pak yang dimaksud kiper terbang? Ini di SMA lain belum melakukan latihan ini, di SMA 4 saja. Jujur saja, mau kalian cari di mana aja, tidak ada tim yang bisa menggunakan power play sebaik SMA Negeri 4 Jember. Pak Fen selain melatih kabupaten, Pak Fen juga melatih klub amatir di Jember, namanya Get Glory yang sekarang jadi Glorious. Di situ kita memenangkan 2 pertandingan hanya bermodalkan power play. Akhirnya kita menjuarai di 2019 juara Mandala Cup. Mengandalkan power play. Dan pemainnya dari SMA 4 rata-rata. Pemain power play-nya ada si Kemal tuh kalau kalian tahu. Kiper terbang. Jadi dia pada beberapa detik dia menjadi kiper, sekian detik kemudian dia berlari melewati garis tengah, dia menjadi penyerang di depan. Bisa seperti itu. Bisa menjadi flank di samping. Tapi kalau menjadi anchor jarang. Ya. Jarang. Seperti itu. Oke. Nah, ini Pak Fen kemarin ikut pelatihan online virtual yang mengisi adalah Luis Milla 3 bulan yang lalu. Luis Milla mengatakan bahwasannya jadi Luis Milla mengatakan bahwasannya pemain Indonesia itu punya tiga kekurangan, Rek. Yang pertama pengetahuan, yang kedua itu ada kekosongan pendidikan, yang ketiga itu usia. Ya. Jadi ada 3 ini yang menjadikan Luis Milla agak kerepotan dalam melatih di Indonesia. Yang pertama pengetahuan. Pemain kita sangat minim sekali untuk mencari pengetahuan. Sangat minim sekali. Kalian bisa lihat, kalian bisa buktikan dengan bahwasannya Indonesia hanya beberapa pemain yang melakukan debutnya di Eropa. Itu salah satunya. Seperti misalkan pemain yang hanya berkutat di Kabupaten Jember saja, nggak mau dia keluar. Itu minim pengetahuan. Kosongan pendidikan. Rata-rata pemain sepak bola atau pemain futsal, dia menyampingkan pendidikannya. Padahal itu adalah merupakan dasar atau modal untuk menjadi pemain yang lebih baik. Yang ketiga, usia. Banyak manipulasi usia. Di Kabupaten Jember banyak. Mudah-mudahan di SMA 4 tidak ada. Ya. Oke, seperti itu. Ini Luis Milla yang ngomong, bukan Pak Fen yang ngomong. Ini Luis Milla. Kalian tahu Luis Milla itu siapa? Bukan penjual cilok di depan SMA 4 ya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih Pak untuk menjadi pemain yang baik? Pemain baik itu biasanya pemain yang cerdas. Right? Jujur saja kalau Pak Fen dalam seleksi pemain, Pak Fen hanya mengambil 4 pemain ini.
hanya mengambil kriteria pemain ini. Yang pertama, dia aktif mencari informasi, dia nggak malu bertanya. Ke siapa saja, ya, ke siapa saja. Terus bermain otomatis, auto. Jadi kalau kalian pernah naik pesawat gitu, siapa pilotnya duduk-duduk, terus ngobrol, si pesawat tetap jalan. Nah ini pemain yang seperti ini yang diharapkan oleh seorang pelatih, bermain otomatis. Ada pelatih tidak ada dan tidak adanya pelatih di samping tim, dia bisa bermain dengan baik. Pemain itu punya visi. Nah ini yang sulit, yang sangat sulit sekarang. Dua kategori ini yang Pak Benco coret nih, visi bermain dan pencipta solusi, ini adalah salah satu kriteria yang sangat sulit dan belum ada sampai sekarang Mas ya. Di SMA 4 terutama. Karena memang kalian masih dalam usia dini. Visi bermain, jadi punya tujuan. Saya di futsal, saya masuk lapangan, saya pakai kostum, saya pegang bola, saya mau apakan, itu sudah bisa disebut visi. Oh saya paham, oh ini saya tak lagi passing ke sana, saya tak lagi capping ke sana, saya tak lagi kontrol dengan ini. Punya visi. Dan yang terakhir, pencipta solusi. Ya, pencipta solusi. Jadi solusi aja, bukan masalah. Oke, yang terakhir tuh futsal dan sepak bola nih. Kalian lihat sepak bola, permainan yang datangnya dari mata, masuk ke otak lalu turun ke kaki, itu sepak bola atau futsal. Jadi ada persepsi, discussion, sama eksekusi. Jadi ada ide, pengambilan keputusan, lakukan. Itu futsal dan sepak bola. Oke. Nah, ini ada bermain cerdas. Di sini ada, kalian kalau ingin bermain cerdas, kalian butuh bermain, butuh game. Itu ada kata pepatah yang mengatakan guru paling baik adalah pengalaman. Ya, semakin kalian bermain, semakin sering bermain, pengalaman kalian semakin banyak, akan semakin bermain cerdas. Gak ada ceritanya kalian tiba-tiba tanpa bermain langsung bermain bagus, tidak ada ceritanya. Yang kedua, latihan dan latihan, karena di latihan itu muncul ide, muncul persepsi. Ya, tanpa latihan kalian bukan apa-apa. Rangsangan pertanyaan. Di sini yang kalian butuhkan seorang pelatih, rekan, lawan. Dengan pelatih kalian, mesti pelatih bertanya, kenapa kamu seperti itu? Itu rangsangan pertanyaan yang bisa membuat kalian lebih bermain lebih baik. Bukan pelatih marah atau coach marah bukan karena dia jahat, tapi karena dia sayang, karena dia ingin menjadi kalian lebih baik lagi. Yang terakhir ada konsep. Nah, konsep ini kalian hanya bisa memainkannya dengan tim. Ya, tidak ada bermain sendiri. Oke, yang terakhir dalam bermain futsal itu ada 4 itemnya. Yang pertama, kalian harus harus bisa bermain defense terlebih dahulu. Yang kedua ada transisi defense sama offense. Yang ketiga ada offense. Ya, habis defense, transisi dari defense ke offense atau dari pemain bertahan, selanjutnya transisi dari bertahan ke menyerang. Yang ketiga harus belajar menyerang. Berarti yang ketiga ini adalah yang menyerang itu kesukaan kalian kan? Mencetak gol kesukaan kalian. Ternyata itu nomor 3. Membuat kalian akan belajar bermain itu harus bisa bermain bertahan terlebih dahulu. Yang terakhir, transisi dari offense ke defense. Ini yang mengatakan bukan Pak Fen. Pak Fen ikut webinar juga. Selama ini Pak Fen ikut webinar terus. Ini namanya yang mengatakan adalah Fran Rebio. Dia adalah analis dari PSG. Tahu PSG kan? Paris Saint-Germain. Nah, dia diundang
untuk mengikuti untuk memberikan materi untuk pelatih-pelatih level 1 nasional di Indonesia. Pak Fen alhamdulillah masuk di dalamnya. Jadi Frank Ribio itu mengatakan hal ini. Jadi kalau berlatih nggak usah lihat yang lain. Yang pertama kamu harus pertahankan defense. Habis itu defense ke offense. Setelah itu baru offense. Terakhir belajar dari menyerang transisi ke defense. Oke, seperti itu. Ya. Kalau kamu hebat, ajari orang lain. Kalau kamu nggak hebat, belajarlah dari orang lain. Oke, ini pesan buat dari Pak Fen untuk kalian yang mungkin nanti belajar futsal dengan Pak Fence. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Materi dari Pak Fen. Pak Fence minta maaf jika tadi mungkin terlalu cepat ya. Pak Fen minta maaf dalam penyampaian tadi, mungkin nggak ada sesi tanya jawab lah ya, biar waktunya cukup. Kita cukupkan sesi 2 sesi saja. Mungkin nanti Pak Fen akan meminta kalian bisa membuatkan rangkuman dari beberapa materi yang Pak Fen bawakan. Ya, rangkuman dari beberapa materi yang Pak Fen bawakan untuk Pak Fen tampilkan di rapot. Karena Pak Fen nggak bisa melihat apa-apa nih. Ya, nggak bisa melihat. Jadi Pak Fen hanya butuh rangkuman saja. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu ya, Ardela. Mungkin itu aja, Pak Fen cukupkan sekian dari pemaparan materi awal. Mudah-mudahan kita cepat luring, kita bisa berlatih futsal bareng lagi. Oke, Pak Fen cukupkan sekian, Ardela. Pak Fen kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika Fece atas materi yang telah diberikan. Untuk menutup acara pada hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan sebelum mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam hari ini, dalam kesempatan hari ini. Link voting akan segera saya share setelah Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.